yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Oh, kita kata-kata bersembahkan Allah yang Maha Besar, bersembahkan Yesus keselamatanku, bersembahkan yang kudus daripada hidupku. Ada Tuhan sembah mulia, bersembahkan Allah yang Maha Besar, bersembahkan Yesus keselamatanku, bersembahkan yang kudus daripada hidupku. Ada Tuhan Engkau mulia, Allah yang Maha Besar, bersembahkan Yesus keselamatanku, bersembahkan yang kudus kekuatan hidupku. Ada Tuhan Engkau mulia, kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar. Sungguh kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami, yang telah menyelamatkan kami dari dosa kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan, melayakkan kami di hadirat-Mu senantiasa. Kami bersyukur malam hari ini kembali kami umat-Mu boleh datang beribadah kepada-Mu, memuja Engkau Allah kami yang Maha Besar, meninggikan Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Layakkan kami semuanya Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami, Engkau melihat setiap pergumulan kami, dan Engkau hadir bagi kami semuanya. Urapi kami, meninggikan memuliakan Engkau malam hari ini. Engkau adalah Tuhan yang kami sembah, kami muliakan. Engkau tolong kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya ke melayani. Layakkan kami Tuhan, tahirkan kami, urapi kami. Mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, direktor, biarlah nyata urapan-Mu bagi kami semuanya. Dan hamba-Mu yang Tuhan percaya akan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Kau juga berkarya lewat dari Wirul
hamba-Mu Tuhan, menyatakan kasih-Mu, yaitu firman-Mu Tuhan, yang menolong kami, apapun pergumulan, apapun persoalan kami. Kami percaya kuasa firman-Mu menjadi jawaban, menjadi solusi. Firman-Mu merupakan kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami, jika ada dalam perjalanan menuju tempat ini, Tuhan tolong itu bersama-sama kami menikmati hadirat-Mu. Saudara-saudara kami berhalangan datang, Engkau juga menolong mereka dalam segala pergumulan kesusahan mereka. Lingkungan kami Kau berkati Tuhan, Kau berikan sukacita, damai sejahtera. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, yang memperhatikan kami, yang mengasihi kami. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di darat, apapun bentuknya bekerja di hidupnya setan yang berusaha menerus mengganggu kami saat beribadah, bersatu hati kami menolaknya, mengusirnya di dalam nama Yesus. Kami perintahkan keluar, lenyaplah oleh kuasa cara Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami perlaskan kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, tapi silakan duduk. Haleluya, kita bersyukur buat kemurahan Tuhan bagi kita semuanya, buat anugerahnya yang besar bagi kita. Kita diperdamaikan, kita dibaharui oleh kuasa korban Kristus. Dialah kita tinggikan, kita muliakan pada malam hari ini. Kami sampaikan salam dan sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Salam. Haleluya. Tangkap pujian kita. Aku mau berterima kasih. Kau
bersyukur kita kepada bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita manusia berdosa, manusia yang hina, diperdamaikan dengan Bapa di surga. Hari demi hari tunjukkannya kasih setianya, membaharui kita, membawa kita untuk kita boleh sampai serupa dengan Dia. Haleluya. Pas kita angkat pujian kita, tiada terukur kasih setiamu. Sehingga kita semua bersama bangkit berdiri, bersuka cita, berucapan syukur kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
Haleluya. Kita selalu rasakan, kita selalu nikmati kasih setia Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan kita. Dia Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih setia, menyertai kita. Mari kita angkat pujian kita. Satu hal telah aku minta. Haleluya. Untuk membaharui kehidupan kita. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, dan kita nikmati firman Tuhan. Sampai kita semua bersama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Yesus, kau telah memulai. Engkau menjadikanku
kami sungguh merasakan dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu bersama-sama kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Malam hari ini Tuhan, kami datang dengan hati, membawa tubuh, jiwa kami, dan puji-pujian kami untuk memuliakan nama-Mu. Bahkan malam hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama belajar mendengarkan firman-Mu. Tapi kami semua Tuhan yang hadir di tempat ini, mulai dari yang termuda hingga yang tertua, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kami silakan berdoa. Nama Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Tuhan, kita selalu bersyukur kepada Tuhan dalam hari-hari kita sungguh merasakan Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan hal yang baik untuk kita, sehingga malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul memuji muliakan nama Tuhan. Terlebih lagi kita mau belajar dari firman Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan merupakan pelita bagi jalan kita, sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sebelum kita datang berdoa kepada Tuhan, kita akan belajar tentang firman Tuhan ya, dalam Matius 25 ayat 14. Matius 25 ayat 14. Matius 25 ayat 14 berikut ini menunjukkan, mengajarkan kepada kita ya, sebagai orang-orang percaya, hendaklah kita ini menjadi seseorang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Banyak hal yang kita terima dari Tuhan gitu ya, tetapi justru karena banyak hal yang kita terima dari Tuhan, harus kita ingat bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita terima. Hari-hari ini ya, kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama melanjutkan kehidupan kita hari demi hari. Tetapi bagaimana kita mempertanggungjawabkan pemberian Tuhan itu, sehingga segala sesuatu dalam hidup kita itu harusnya sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita bisa dipercaya oleh Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita apapun yang terjadi dengan Tuhan yang dipermuliakan. Dalam kehidupan kita gitu ya, sehari-hari ada 3 hal bagian penting yang Tuhan berikan kepada kita, dipercayakan kepada kita, yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya, tadi saya katakan ada 3 hal penting yang Tuhan berikan kepada kita, pribadi lepas pribadi. Namun dalam 3 hal itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Gitu ya. Mari kita baca dulu Matius pasal 25 ayat yang ke-14. Matius pasal 25 ayat 14. Matius 25 ayat 14. Hanya ayat 14 saja. Mari 1, 2, 3 ayat. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya, kita dalam arti raninya sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan percayakan kepada kita. Ada 3 hal tadi saya katakan. Yang pertama namanya time atau waktu. Gitu ya, 3 hal. Pertama, waktu. Tuhan percayakan kepada kita waktu. Dalam rentang hidup manusia ada 3 bagian penting waktu. Yang pertama, waktu yang kita lewati, detik, jam, kemudian hari, gitu ya, bulan, tahun berlalu, seperti itu ya. Yang pertama. Yang kedua, waktu di mana kita punya kesempatan. Jadi kalau kesempatan itu tidak bisa berulang lagi gitu ya. Nah, seperti ini tanggal 2 November 2021 hari Rabu, ini tak akan terulang lagi semua itu. Itu namanya waktu yang kedua. Kemudian yang ketiga namanya waktu kekekalan. Kita sedang menjalani 2 waktu itu. Nanti masanya ada waktu kekekalan. Jadi waktu itu
Yang pertama waktu yang kita lewati hari demi hari gitu ya. Bulan demi bulan, tahun demi Tuhan, tahun demi tahun. Kemudian waktu yang kedua itu waktu yang dimana kita punya kesempatan untuk belajar, kesempatan apapun itu. Yang ketiga waktu kekalan ya. Nah manusia, firman Tuhan mencatat, memiliki kesempatan hidup hanya umur 70 sampai 80 tahun. Setelah itu hanya penderitaan saja. 70 sampai 80 tahun kita diberi anugerah. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan hal itu? Ya mari kita baca dalam Mazmur 90 ayat 10. Ini anugerah pertama yang dipercayakan Tuhan kepada kita orang-orang percaya, namanya waktu. Manusia hanya memiliki rentang waktu 70 sampai 80 tahun saja. Setelah itu ayat mencatat begitu. Semuanya itu gitu ya, hanya penderitaan saja. Nah, sekarang kita masing-masing pribadi lepas pribadi sudah melewati hari-hari berapa tahun dalam hidup ini. Nah, bagaimana kita mempertanggungjawabkan waktu itu yang sudah Tuhan berikan? Apakah kita gunakan hanya untuk kepentingan diri kita saja, untuk memenuhi apa yang kita inginkan, atau kita sudah belajar atau sedang belajar menggunakan waktu-waktu yang sudah Tuhan berikan juga untuk mau menyenangkan hati Tuhan? Mari kita baca Mazmur 90 ayat 10. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi manusia hanya punya waktu 70 tahun, jika kuat pun 80 tahun. Kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. Berlalunya waktu itu tadi katanya buru-buru dan melayang lenyap. Benar seperti yang kita lalui ya. Sekarang tidak terasa sudah hampir kita di penghujung tahun, sudah bulan 11. Hanya tinggal 60 hari lagi, kurang lebih begitu ya, kita akan meninggalkan tahun 2001. Setahun ini gitu ya. Apa yang sudah kita lalui gitu ya. Bagaimana kita menghargai waktu yang Tuhan berikan. Pengkhotbah 3 mengatakan gitu ya, dalam hidup kita segala sesuatu ada waktunya. Bagaimana kita memaknai waktu yang terjadi dalam hidup kita? Jangan dulu bicara tahun atau bulan. Satu hari gitu ya, 24 jam. Bagaimana kita memanage waktu kita gitu ya. Nah, Tuhan ingin kita sebagai orang-orang yang dipercayakan bisa juga mempertanggungjawabkan apa yang diberikan Tuhan. Mengapa kita harus gitu ya, mempergunakan waktu yang ada gitu ya. Karena Tuhan sudah berikan kepercayaan pada kita waktu, tapi kita harus gunakan. Mengapa? Yang pertama gitu ya, ayat mencatat bahwa hari-hari ini gitu ya, adalah hari-hari yang jahat. Kita hidup di akhir zaman, kita juga harus peka. Kita harus bisa melihat situasi gitu ya, apa yang terjadi di dunia ini gitu ya. Hari-hari tentu adalah hari yang jahat. Kalau sudah kita tahu bahwa hari-hari yang kita lalui gitu ya, adalah jahat, tentu kita harus mempergunakannya dengan baik. Kita baca dalam Efesus 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Mengapa kita perlu menggunakan waktu yang ada begitu yang dipercayakan? Kita harus tahu bahwa hari-hari ini Rasul Paulus mencatat bahwa hari-hari yang kita lalui anak-anak Tuhan dari zaman hari-hari yang jahat. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 dan ayat sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari bersama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang ubah, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak
Rasul Paulus begitu yang menasihatkan jemaat Efesus juga untuk kita di akhir zaman kita, supaya kita ini memperhatikan gitu, bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal. Bebal artinya tahu, mengerti, memahami, paham, tapi enggak melakukan. Tetapi kita dituntut Tuhan menjadi orang-orang yang arif, tahu mempergunakan waktu yang ada, tahu manajemen waktu yang ada, sehingga dalam kehidupan kita gitu, akhirnya kita berusaha menggunakan waktu-waktu kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Itu yang pertama ya, mengapa kita harus menggunakan waktu. Karena hari-hari ini hari yang jahat. Kita bisa saksikan bagaimana gitu ya, dalam pemberitaan media massa, dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, banyak hal-hal yang jahat. Kalau kita juga ikut berpartisipasi gitu ya, dalam menggunakan waktu untuk hal yang jahat, tentu gitu ya, Tuhan sangat kecewa gitu ya. Tapi kita mau menggunakan waktu yang ada gitu ya, di tengah-tengah jahatnya dunia gitu. Kita bisa berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus menggunakan waktu yang ada? Dalam 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3, kita mau berbeda dengan orang-orang yang ada di akhir zaman, orang-orang dunia. Kalau orang-orang dunia menggunakan waktu yang ada supaya memuaskan apa yang ia inginkan, ya, memuaskan harapan gitu, dalam kata positif, bisa juga dalam bentuk yang negatif, bisa juga. Tapi kita berbeda gitu ya. Mengapa mereka menggunakan 24 jam dalam sehari? Kalau orang kita, teman kita orang Tionghoa gitu ya, 24 jam dalam sehari rasanya kurang untuk bekerja. Jadi saya punya teman begitu ya, punya orang tua begitu ya, orang tua yang teman itu tak berhenti siang malam bekerja. Suatu ketika dia bilang sama kami begitu ya, memang benar sebenarnya, nah, tidak salah begitu ya, kalau dalam di masa saya nasihat gitu ya. Kamu Rianto umur berapa? Saya ingat umur 26. Tapi sepertinya kamu ini santai gitu ya. Saya ini sekarang umur 26 tahun, 24 jam itu kurang rasanya. Maunya kerja terus gitu ya. Supaya apa? Dengan harapan katanya nanti ketika dia sudah pensiun gitu ya, akhirnya bisa menikmati waktu dan menikmati apa yang ada. 24 jam kurang gitu. Maunya terus kerja. Nah kita gitu ya, itu pemahaman dia gitu ya. Dia mau 24 jam dalam hidupnya mengumpulkan segala sesuatu yang ia ingini. Nah kita, itu kan bagaimana gitu ya? Apakah kita juga gitu ya, mempergunakan waktu dengan baik? 1 Petrus 4 ayat 2-3. Kita mau berbeda gitu ya. Jangan sia-siakan ayat mencatat 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3. Maunya Tuhan gitu ya. Kita juga berusaha ya, menggunakan anugerah yang diberikan Tuhan itu untuk Tuhan juga. 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3. Gitu. Jangan hanya menggunakan segala sesuatu waktu itu hanya untuk keinginan kita ya. 1 Petrus 4 ayat 2 dan ayat yang atau ayat pertama saja, ayat pertama 2 dan ayat yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersantai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, dan penyembahan berhala yang terlarang. Gitu ya. Jadi sisa waktu yang ada ini, kita tidak tahu kapan Tuhan datang begitu ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di esok hari. Jangan dulu tahun depan, esok hari kita tidak tahu apa yang terjadi. Oleh sebab itu ayat tadi mencatat, ayo kita gitu ya, mari menggunakan waktu yang ada, bukan lagi hanya untuk keinginan kita, tetapi belajar gitu ya, untuk menuruti kehendak Allah gitu
Apa kehendak Allah? Tadi firman Tuhan katakan supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Apa yang Tuhan inginkan kita? Ya, supaya kita menghargai kepercayaan Tuhan itu lewat waktu tadi. Menurut kehendak Allah, Tuhan ingin tadi seperti Efesus pasal 5 kita ingat tadi, supaya kita anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepercayaan dalam waktu itu, kita hidup sebagai orang arif. Jangan kamu hidup seperti orang bebal, tetapi hiduplah sebagai orang arif. Coba kembali ke 5 ayat 15 tadi. Kita dituntut Tuhan supaya kita itu tadi hidup seperti orang arif, artinya bijaksana, mengerti apa yang Tuhan inginkan. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1, orang yang bijaksana itu merenungkan firman Tuhan dan siang dan malam, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itu orang arif. Jadi Tuhan inginkan kita, cara kita menghargai kepercayaan Tuhan lewat waktu. Yang pertama tadi, hidup seperti orang arif. Kembali ke 5 ayat 15. 5 ayat 15. Mari kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif artinya orang yang benar, orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Arif sama dengan bijaksana. Kemudian yang kedua, cara kita menghargai waktu yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Ingat tadi ayat mencatat hanya 70 sampai 80 tahun. Faktanya dalam kehidupan kita tidak sampai 80 tahun. Ada yang 46, ada yang 50, ada yang 15. Gak tahu kita kapan waktunya. Ada yang 33 tahun, ada yang lebih. Tadi ayat mencatat tadi 80 tahun setelah itu hanya penderitaan. Nah, kita masing-masing pribadi lepas pribadi sudah menghitung jangka waktu kita. Ada yang 60 tahun, berarti sisa 20 tahun. Sisanya mau digunakan untuk apa? Atau yang masih 15 tahun, apa yang dilakukan? Mari kita belajar untuk menghargai kepercayaan Tuhan lewat waktu. Yang pertama tadi, hidup seperti orang arif. Kemudian yang kedua, mempergunakan waktu untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Yohanes 9 ayat yang keempat. Yohanes 9 ayat keempat. Nah, ini ada kadang-kadang kita tahu firman Tuhan, mempergunakan waktu yang ada dalam ibadah. Juga kadang sebagai orang percaya banyak anak-anak Tuhan hanya beribadah saja, lupa. Jangankan beribadah dalam doa pribadi, ada juga yang tidak melakukan. Padahal Tuhan inginkan dalam waktu-waktu yang ada kita turut berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Yohanes pasal 9. Yohanes 9 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama Yohanes 9 ayat keempat. 1, 2, 3 ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Cukup. Jadi selama masih siang, selama masih ada waktu, ayo kita pergunakan waktu untuk pekerjaan Tuhan. Sama-sama berpartisipasi dalam melayani Tuhan. Ayat mencatat juga bahwa jerih payah kita dalam pelayanan Tuhan sungguh ingat. Itu yang kedua. Yang ketiga dalam Roma 13 ayat 13 sampai 14, Sidang Jemaat boleh mencatat, Tuhan inginkan kita itu mengenakan Kristus sebagai pakaian, supaya kehidupan kita dalam menjalani hari-hari tidak hanya menurut keinginan daging, tetapi belajar untuk mengenal kehendak Allah. Roma 13 ayat 13 dan 14. Itu cara kita untuk menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan. Hidup sebagai orang arif, jadi orang bijaksana, tahu dan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kemudian mempergunakan waktu yang ada untuk pekerjaan Tuhan. Selanjutnya hidup mengenakan Kristus, supaya kita
tidak terjerumus dan hidup menurut keinginan daging dan hawa nafsu. Roma 13 ayat 13 dan ayat 12 dan sampai dengan ayat yang ke-14. Roma 13, 12, 13 dan 14. Mari sama-sama kita baca kembali. 1, 2, 3 ya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemupukan. Jangan dalam percaturan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Ya, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu perhatikan. Ya, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan, tetapi mengenakan Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Tuhan ingatkan kita dalam hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya kita hidup kudus begitu ya. Tidak sama dengan dunia, mengenakan Tuhan sebagai pakaian, supaya kita tidak menuruti daging dan hawa nafsu, tetapi menuruti kehendak Tuhan. Itu poin pertama yang Tuhan percayakan untuk orang-orang yang percaya, namanya time atau waktu. Kemudian yang kedua, ini yang bagian kedua yang Tuhan percayakan, namanya talent atau talenta. Gitu ya. Setiap orang begitu ya, dalam hidup ini Tuhan berikan sebuah talenta. Orang percaya maupun orang tidak percaya, asalkan dia manusia, Tuhan berikan talenta atau bakat. Nah, sekarang bagaimana mempertanggungjawabkan yang Tuhan berikan talenta? Nah, kita sebagai orang percaya, Tuhan catat gitu ya, kita mencatat bahwa kalau kita menerima Roh Kudus, kita mendapat 9 karunia Roh Kudus. Sebagai orang percaya diberikan 9 karunia Roh Kudus. Bagaimana kita hari-hari ini, di waktu yang sudah kita miliki, sudahkah memiliki karunia-karunia itu? Kalau belum, ayat mencatat dalam Matius 7 ayat 7 gitu ya, minta, cari, ketuk. Kalau sudah, ayo gunakan dan pertanggungjawabkan. Tetapi pertama kita baca 1 Petrus 4 ayat 10. Kita dalam hidup ini sebagai orang percaya, Tuhan berikan karunia. Tuhan katakan, layani seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah kamu peroleh. Kita tentu yang sedang jemaat di tempat ini, yuk mari kita layani sesama dengan karunia yang kita miliki. Jadi, kalau belum memiliki atau belum mengetahui, belum memiliki nggak mungkin. Gitu. Tetapi kadang kita belum mendeteksi atau mengerti apa yang kita miliki. Ayo 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. 1, 2, 3 ya. Layani seorang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Gitu ya. Jadi kita anak Tuhan, orang-orang percaya, sedang jemaat di tempat ini tentu kita memiliki karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan ketika kita sudah dibaptis, gitu ya, sudah bertobat, dibaptis, kemudian turun Roh Kudus atas hidup kita. Tuhan memberikan 9 karunia roh dalam hidup kita. Coba kita lihat dalam Roma 12, 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 itu menunjukkan 9 karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita, talenta yang kita miliki. 1 Korintus 12 gitu ya, 1 Korintus 12. Nanti sidang jemaat boleh mencatat 2 ayat yang sangat kita hafal gitu ya. Ayat 9 itu sampai ayat yang ke-10 gitu. Ada rupa-rupa karunia ya, ada yang, atau kita baca saja ayat 9 saja. Ayat 9 saja. 1 Korintus 12 ayat 9. 1, 2, 3 ya.
Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi ada 9 karunia roh nanti sampai ayat 9. Kemudian ada juga Roma 12 ayat 6 sampai 8. Nanti sidang jemaat boleh membaca ya, di rumah, sehingga kita bisa mendeteksi apa karunia kita. Jangan sudah waktu-waktu yang sudah kita miliki, sudah 30 tahun, 40 tahun lama dalam mengikuti Tuhan sebagai sidang jemaat, nggak mengerti, nggak tahu, atau pura-pura nggak tahu apa yang dimiliki karunia, sehingga pelayanan, datang ibadah ya seperti formalitas saja, datang gitu ya, pulang gitu ya, nggak mengerti gitu ya. Pada Tuhan katakan hari-hari yang kita ada gitu ya, kita gunakan dengan talenta kita. Roma 12 tadi 9 karunia, ada iman, ada karunia roh untuk berbicara bahasa roh, ada untuk menafsirkan gitu ya. Tetapi ayat 12 Roma 12 Rasul Paulus juga mencatat dalam Roma gitu, ada juga karunia yang lain gitu ya, bukan seperti itu ya. Ada yang untuk melayani gitu ya, ada yang untuk mengajar. Coba kita baca Roma 12 ayat 6 sampai nanti ayat yang ke-8. Itu contoh karunia yang lain. Tapi kita baca ayat 6 saja, Sudah ayat 6. 1 Korintus 12 tadi tentang karunia Roh Kudus, ini juga ada karunia. Roma 12 ayat 6 saja. 1, 2, 3 ya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan untuk kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Cukup. Nanti ada kalau melayani. Nah, sehingga kita tidak tahu, sudah tahu, kita mendeteksi, oh ini karunia saya. Nah, tetapi setelah kita tahu, mengerti dan memahami apa itu karunia yang kita miliki, tetapi kita tidak mempertanggungjawabkan, tentu kita kembali dalam Matius pasal 25, Tuhan sangat kecewa pada kita, gitu ya. Buat orang-orang yang sudah tahu, mengerti, gitu ya, apa karunia dalam hidupnya, gitu ya, yang melakukannya, gitu. Tuhan katakan, kamu orang yang dapat dipercaya, kamu adalah hamba yang baik dan setia. Kemudian diberikan tanggung jawab yang besar, kemudian ikut dalam kebahagiaan Tuhan bagi orang-orang yang dapat dipercaya dalam talenta tadi. Tetapi untuk orang yang tidak tahu, gitu ya, bahkan udah tahu tetapi nggak melakukannya, gitu ya, nggak melayani orang dengan karunia yang dia miliki, Tuhan katakan kamu hamba yang jahat. Ayatnya sudah sering kali kita baca. Kita mengapa? Supaya kita bisa dikuatkan lagi. Nah, ini untuk orang yang tahu, mengerti dan mau melayani dengan karunia yang dia miliki. Ayat yang ke-21. Ayat ke-21 saja. Ayat 21. Untuk orang yang mempertanggungjawabkan atau dapat dipercaya dalam hal talenta, gitu ya, kemampuan, bakat, gitu ya, yang memberikan yang tadi kita baca dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 dan juga 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca ini upahnya. Ayat 21 dari Matius pasal 25. 1, 2, 3 ya. Kata 1, 2, 3 ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai kamu yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan. Ulangi Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 21 tadi sudah dibaca. Sekarang lompat ayat 23. Ayat 23. Pasal 5 ayat 23. Mari 1, 2, 3 ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, dan aku akan memberi kepada tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ya, untuk orang yang dapat dipercaya sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan,
Dalam hal itu dikatakan bahwa kita ini seorang hamba yang baik dan setia. Kemudian Tuhan berikan perkara yang besar gitu kepada kita. Kemudian dicatat tadi kita ikut dalam kebahagiaan Tuhan. Ya, sudah sering kali disampaikan oleh Bapak Gembala. Kemudian untuk orang yang tahu apa talentanya, apa karunianya, gitu ya, atau ia mengerti, menyadari, tetapi tidak melakukan, dikatakan gitu ya, hamba yang jahat, gitu ya. Ayat 26 kita baca ayat 26. 1, 2, 3 ya. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku mulai di tempat ini, aku tidak menabur dan memungut dari tempat ini. Ayat 30. Ayat 30. 1, 2, 3 ya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kekerasan. Kita dipercayakan Tuhan waktu, dipercayakan Tuhan talenta karunia, tetapi kita tidak mempergunakan dengan baik. Tuhan katakan kita hamba yang jahat dan malas, tidak berguna. Yang kasar gitu ya. Kita sudah menerima waktu yang Tuhan berikan 80 tahun. Kemudian Tuhan berikan karunia, talenta, tetapi tidak kita gunakan dalam melayani Tuhan, melayani sesama kita. Dikatakan Tuhan hamba yang jahat, malas, tidak berguna. Kemudian dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ini pilihan dalam hidup kita. Kita mau dikatakan hamba yang baik, hamba yang setia, atau hamba yang tak berguna, malas, atau dari jahat. Tuhan selalu dalam kehidupan kita gitu ya. Sejak manusia diciptakan dalam Taman Eden, Tuhan selalu memberikan pilihan gitu ya. Ayo, tentu kita belajar, mau gitu ya, punya harapan yang tinggi bahwa kita ingin dikatakan Tuhan sebagai hamba yang setia, sehingga kita nanti boleh masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Itu poin yang kedua. Tadi time, waktu, kemudian talent atau talenta. Terakhir namanya treasure. Treasure itu harta. Harta. Tuhan menciptakan manusia itu dalam Taman Eden. Tentu Tuhan perlengkapi. Tuhan nggak asal begitu ya. Tuhan ciptakan manusia, nggak ada air, nggak ada tanah, nggak ada makanan. Tuhan siapkan. Nah, dalam hidup kita juga ayat mencatat Tuhan berikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, jangan katakan bahwa kita orang Kristen mengikut Tuhan itu miskin gitu ya. Tidak, Tuhan katakan diberikan kita kekuatan. Untuk apa? Memperoleh kekayaan, memperoleh harta. Boleh kita memiliki apapun yang kita mau dalam dunia ini, tetapi bagaimana cara kita, cara kita menghargai apa yang Tuhan berikan. Dalam Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Makanya kita juga anak-anak Tuhan jangan sempat juga uang Tuhan gitu ya, nggak bekerja gitu ya. Atau ayat mencatat juga kalau orang nggak bekerja jangan dia makan. Nah, Tuhan kasih kita kekuatan, tetapi ayo kita belajar juga mempertanggungjawabkan harta kekayaan yang Tuhan sudah titipkan untuk kita. Apakah kita pergunakan hanya untuk kita saja? Gitu ya. Itu yang salah. Tetapi Tuhan ingin kita bisa dipercaya dalam hal itu. Tadi poin ketiga, treasure atau harta. Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Ayo kita baca bersama sedikit lagi. Ulangan 8 ayat 18. 1, 2, 3 ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ingat, katakan ingat sama Tuhan. Tuhan berikan kita kekuatan sehingga kita boleh bekerja, dan juga tadi dikatakan kekuatan itu untuk apa? Untuk memperoleh kekayaan. Nah, sekarang bagaimana? Pertanyaannya,
Bagaimana kita menunjukkan sikap bisa dipercaya. Sikap bisa dipercaya lewat harta, lewat kekayaan, lewat apa yang kita miliki sekarang ini, gitu ya. Sehingga nantinya Tuhan katakan kepada kita, hai kamu anakku yang baik dan setia. Yang pertama, ya, tadi sudah Tuhan berikan kita kekuatan supaya kita bisa mengumpulkan kekayaan. Nah, sikap yang salah tentu saja kekayaan kita miliki kita gunakan hanya untuk keinginan kita. Nah, kita punya harta, kita mau untuk keinginan kita, gitu ya. Ada salah satu development properti terbesar di Indonesia, begitu ya. Saya baca atau saya nonton, gitu ya. Dia punya cita-cita ketika umurnya sudah 65 tahun, gitu ya, dia berhenti, sehingga ia katakan dalam hidupnya segala sesuatu ia sudah coba, begitu ya, dalam hal yang buruk, begitu ya. Ini bukan orang Kristen dari agama sebelah, gitu ya, tapi ia katakan sisa hidupnya yang hanya sedikit lagi saja, nggak tahu entah berapa tahun, ia lakukan untuk menggunakan semua hartanya untuk menolong orang lain, gitu. Saya sungguh kagum, begitu, walaupun bukan anak Tuhan, tetapi dia tahu menggunakan apa yang dimiliki. Katanya begitu ya, setiap yang diberikan Tuhan kepada saya itu tidak sepenuhnya milik saya. Nah, misalnya dimiliki uang 100.000, separuhnya itu atau tidak semua, gitu ya, sebagian dari yang 100.000 itu untuk orang lain. Kita tentu orang-orang dalam pengajaran sudah tahu, gitu ya, kalau kita dapat berkah 10% milik Tuhan, 90% kita pikir hanya milik kita. Jangan lupa, gitu ya, tentu saja yang 90% itu punya kita dan punya orang lain juga, sehingga kita bisa menjadi saluran berkat lain, orang lain, gitu ya. Nah, cara kita menurut Alkitab menunjukkan kita bisa dipercaya dalam harta kekayaan yang dipercayakan kepada kita. Yang pertama Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Nah, jadi harta, kekayaan yang Tuhan berikan itu melalui kekuatan yang Tuhan berikan sehingga kita memperoleh kekayaan. Tuhan bilang gunakan untuk memuliakan Tuhan. Nah, yang salah untuk memuliakan kita sendiri supaya lihat orang, wow hebat sekali si Anu ya, betul lah dia anak Tuhan, lihat hartanya banyak. Sehingga harta yang kita miliki itu justru mengecewakan Tuhan. Harusnya ketika kita diberkati Tuhan, begitu, bukan kita yang dipuji, harusnya Tuhan lah yang dipuji. Sehingga Tuhan berikan kekayaan itu kepada kita. Amsal 3 ayat 9. Yang salah itu, begitu ya. Wah, luar biasa ya si Anu, itu Tuhan diberkati Tuhan, dia jadi kaya. Sebenarnya, begitu ya, dalam hidup kita, ya, Tuhan catat tadi, Tuhan berikan kita kekayaan, kekuatan untuk kekayaan, tetapi gunakan untuk memuliakan Tuhan. Amsal 3 ayat 9. Memuliakan Tuhan. Banyak cara, begitu ya. Yang jelas dalam pola pengajaran muliakan Tuhan melalui persembahan kita, persembahan khusus, persembahan sumpah. Juga dalam ayat lain catat bahwa kita gunakan apa yang kita miliki untuk membantu orang-orang lain. Ada yang mencatat juga orang-orang miskin dan janda-janda, gitu ya, dalam ayat mencatat. Tapi kita, ini yang Tuhan inginkan dalam sikap kita, supaya kita harus dipercaya dalam harta yang Tuhan berikan. Mari kita baca Amsal 3 ayat 9. Amsal 3 ayat 9. 1, 2, 3, ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Begitu ya. Ayat lain mencatat Matius 6 ayat 21. Mengapa harus muliakan Tuhan? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau harta kita di rumah, pikiran kita di rumah, begitu ya. Pikiran kita, harta kita di bank, ya di mana harta pikiran kita? Bagaimana bisa menambah? Jangan hilang. Nah, kalau harta kita di surga, tentu juga hati kita di surga. Contoh tokoh Alkitab yang mempraktikkan sikap dapat dipercaya dalam harta, namanya Raja Daud. Raja Daud. Soal itu memang Daud itu dicatat memiliki sertifikat orang yang berkenan. Kalau sudah diberkenan sama Tuhan, tentu saja apapun yang lakukan berhasil. 1 Tawarikh 29
Boleh dicatat ayat yang pertama sampai ayat 17. Nah, Daud itu gitu ya, sudah Tuhan tolong, Tuhan berkati, berikan kekuatan sehingga dia menang dalam peperangan, dia menjadi raja satu-satunya atas Yerusalem dan Yehuda setelah Saul gitu ya terbunuh mati gitu ya dalam peperangan, sehingga dia menjadi raja atas ke-12 suku bangsa itu. Kemudian dia memberikan persembahan. Nah, tetapi dalam persembahan itu perlu dicatat bahwa 3 hal yang ia sadari dalam memberikan persembahan, dalam memuliakan Tuhan dengan harta. Ini yang perlu kita teladani dari Daud. Yang pertama, Daud itu ketika dia memberikan persembahan kepada Tuhan, ketika dia memuliakan Tuhan dengan harta yang ia miliki, karena ia menyadari apa yang dia miliki bukan dari dirinya saja tetapi dari Tuhan. Yang pertama, dia lakukan itu dengan cintanya kepada Tuhan. 1 Tawarikh 29 ayat 3. 1 Tawarikh 29 ayat 3. Nah, kita juga dalam menunjukkan sikap kita begitu ya, menghargai pemberian Tuhan melalui harta, memuliakan Tuhan, memberikannya itu dengan cara apa? Gitu ya, dengan cara begini. Yang pertama, bagian ayat yang ketiga. Jadi Daud itu memberikan persembahan kepada Tuhan karena ia menyadari cintanya kepada rumah Tuhan. Ayat ketiga, pasal 29, 1, 2, 3, ya. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Jadi dia menyadari bahwa yang memiliki karena cintanya untuk rumah Tuhan. Nah, kita juga artinya dalam hidup kita gitu ya, ayo kita seperti tadinya muliakan Tuhan dengan apa yang memiliki, karena di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Ya, tentu dalam pekerjaan Tuhan. Yang kedua, Daud tadi karena cintanya kepada rumah Tuhan, dia persiapkan segala sesuatu, emas dan perak. Kemudian yang kedua, ia menyadari bahwa segala sesuatu yang ia miliki saat itu karena Allah. Nah, kita juga harus sadari kita memiliki berkat apa yang kita punya, kesehatan, harta, kekayaan yang kita miliki. Itu bukan karena kekuatan kita sendiri. Tadi ayat sudah mencatat dalam Ulangan, Tuhan yang berikan kekuatan supaya kita dapat kekayaan. Tetapi ayo kita pergunakan dengan baik. Ayat yang ke-13 dan 14. Ayat 13 dan 14. 1 Tawarikh 13 dan 14. 1, 2, 3. Ya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segalanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya, menyadari yang mereka miliki, yang ia miliki itu karena kekuatan Tuhan. Kemudian yang terakhir, ia memberikan dengan sukarela dan ikhlas. Sukarela dan ikhlas. 17. Kita baca 1, 2, 3. Ya. Aku tahu ya Allah bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah melihat memberikan persembahan dengan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya, jadi Tuhan, Daud dia memberikan segala sesuatu dengan ikhlas, sukarela. Ini menunjuk kepada dalam kitab Malayaki banyak juga orang-orang gitu ya, datang memberikan persembahan kepada Tuhan cacat. Tetapi kita tidak. Kita mau seperti Raja Daud dalam 1 Tawarikh 29 ini memberikan apa yang kita miliki, harta yang kita dipercayakan oleh Tuhan itu karena cinta kita kepada rumah Tuhan, karena kita sadar bahwa yang kita miliki dari Allah, kemudian kita berikan dengan sukarela dan ikhlas sehingga hasilnya, nah, kalau sudah kita memberikan untuk rumah Tuhan, kita sadar itu untuk milik berasal dari Allah, memberikan dengan sukarela, hasilnya Tuhan mengasihi kita. 2 Korintus 9 ayat 7. Tuhan mengasihi kita. Ya, kalau sudah Tuhan mengasihi kita, tentu
Apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Apa yang kita takuti? Perkara jasmani, masa depan sudah Tuhan jamin. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Ini yang karena sudah kita memberikan kemuliaan Tuhan, kemudian kita dengan sukarela, Tuhan mengasihi kita. Ayo kita baca 2 Korintus 9 ayat 7. 1, 2, 3 ya. Hendaklah masing-masing memberitahu menurut rela hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, Tuhan sungguh mengasihi kalau kita memberikan, memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki, dengan ikhlas, dengan sukarela, dengan sukacita. Nah, poin yang kedua, bagaimana cara kita menunjukkan sikap kita supaya kita bisa dipercaya dalam harta yang kita berikan? Tadi yang pertama, muliakan harta, muliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki dalam kategori harta yang kita miliki. Kemudian yang kedua, tidak hanya untuk Tuhan saja. Nah, ini sering kita lupa gitu ya, atau lupa begitu ya. Ingat bahwa 10 bagian yang kita miliki, ayat mencatat bahwa 1 dari 10 itu miliknya Tuhan, tetapi 9 itu kita harus ingat juga bahwa itu bagian dari milik orang lain. Saya itu mempersiapkan, ada ayat mencatat bahwa perhatikanlah janda-janda miskin gitu ya, atau orang-orang lain yang membutuhkan. Nah, supaya kita juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ingat bahwa hubungan kita itu ada yang vertikal dan horizontal. Vertikal untuk Tuhan gitu ya, kita berikan persembahan kita, persembahan khusus dan persembahan persepuluhan gitu, tapi ada horizontal juga antara hubungan manusia dengan manusia, sehingga kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Contohnya tadi yang pertama, muliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Kemudian yang kedua, menjadi saluran berkat bagi orang lain dengan apa yang kita miliki ya, jadi hubungan horizontal ya. Yang pertama contohnya jemaat mula-mula, kita tidak baca, sudah hampir habis waktunya. Jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 33, mereka mengumpulkan apa yang ada untuk dibagi secara bersama-sama gitu ya. Contohnya Ananias Safira, mereka menjual apa yang miliki, kemudian diberikan kepada Rasul untuk dibagi. Namun Ananias Safira itu salah konsep. Nah, artinya yang kita miliki itu, ayo belajar untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mari kita belajar juga untuk mempraktekkannya. Bisa untuk saudara, bisa untuk orang-orang dunia pun boleh gitu ya. Ayat juga mencatat gitu ya, kaitlah persahabatan dengan mamon yang kamu miliki. Kait gitu ya, kait. Gunakan apa yang kita miliki untuk gitu ya, untuk hal yang baik gitu ya. Dan contoh yang kedua, dari jemaat mula-mula itu mengumpulkan apa yang miliki, mereka bagi untuk teman-teman seiman gitu. Kemudian contoh yang kedua yang sangat baik, ayat mencatat jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia dalam keadaan miskin mendesak Rasul Paulus supaya ikut berpartisipasi dalam pelayanan kasih. Kalau dikatakan pelayanan kasih, artinya merujuk kepada keuangan. Sudah miskin, begitu ya, tetapi mau memberi. Kita berkecukupan tidak memberi, Tuhan kecewa. Ini kita baca ayat terakhir sebelum kita datang berdoa, 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 4. Nah, kalau orang-orang di zaman jemaat mula-mula, biasanya orang-orang yang pengaruh besar, kekayaan, mereka jual harta mereka, jual ladang, jual rumah, begitu, kumpulkan, satukan, begitu ya, letakkan di bawah rasul-rasul, begitu ya. Kemudian mereka bagi-bagi. Nah, ini yang luar biasa ayat mencatat ini. Ada jemaat Makedonia, begitu ya, mendesak Rasul Paulus, begitu ya, supaya mereka ikut dalam pelayanan. 2 Korintus pasal yang salah. Ada ayat kemarin saya mencatat 2 Korintus pasal yang ke 14 ya. 8 maksud saya 8. 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke 4. Ayat yang kedua saja dan ketiga, ayat yang ke pertama sampai yang ketiga. 2 Korintus 8 ayat 1, 2 dan 3. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan,
sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui mereka. Boleh dicatat, baca dan selanjutnya ya. Jadi jemaat Makedonia itu mempraktekkan, ya, bahkan dalam keadaan yang sangat miskin. Kalau saudara kita mencatat sangat miskin, tetapi bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Artinya mereka sungguh menjadi jemaat-jemaat yang bisa dipercaya, ya, dalam karunia berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Ini yang kita pelajari malam ini. Ya, Tuhan harus kita ingat dalam hidup kita, memberikan kepada kita 3 hal penting dalam hidup kita. Pergunakan waktu yang kita miliki, ya, dengan baik, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan talenta juga yang kita miliki, ya, untuk melayani Tuhan, juga untuk melayani sesama kita. Ayo kita gunakan juga harta yang kita miliki, bukan saja untuk kita, tetapi untuk Tuhan, juga untuk sesama kita. Sehingga dalam hidup kita nanti ketika Tuhan sudah datang menjemput kita kedua kali, kita boleh berhadapkan dengan Tuhan. Tuhan katakan kepada kita, hai kamu hambaku yang baik dan setia, ya, Tuhan ingin kita supaya kita bergabung dalam kebahagiaan Tuhan, tidak menjadi seorang hamba yang dikatakan malas, jahat, gitu, ya, bahkan gak berguna, gitu, menyanyiakan waktu Tuhan, sehingga kita dicampurkan pada kegelapan. Semoga kita bisa mengerti dan juga kita belajar untuk melakukan kehidupan kita sehari-hari. Mari pemain musik, boleh kita tampil ke depan. Kita mau datang bersama-sama Tuhan, kita mau datang menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita dengan kesalut. Dari Kesalut. Kunci C.